Shalom, jumpa kembali dalam dua sisi. Malam ini kita membahas tema yang saya ambil dalam Efesus 4 ayat 29, saudara. Demikian firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dua periode yang lalu, berarti 10 tahun yang lalu, 5 tahun, ya, ada pilpres sudah. Kawan-kawan saya masih bertikai sampai hari ini karena beda pilihan. Bahkan ketika masuk dalam pileg dan pilpres saat ini, luka yang lama belum sembuh dan kembali muncullah pilihan untuk memilih pileg dan paslon pilpres sudah. Yang adalah mereka adu argumentasi, bahkan pertemanan yang 10 tahun lalu sedang bermasalah muncul kembali semakin dalam dan semakin dalam dan semakin dalam, sehingga banyaklah gimmick-gimmick yang keluar dari mulut mereka, gaya mereka, gestur mereka, bahkan tulisan mereka di media sosial. Dari ayat yang kita baca, diingatkan oleh Paulus, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Seringkali kita nggak sadar bahwa statement kita, pernyataan kita di dunia maya, media sosial ataupun dalam kehidupan sehari-hari, itu merupakan perkataan-perkataan mengolok-olok, mengejek-ejek, ya, orang lain, meskipun kadang-kadang dianggap sebagai bahan candaan. Sebenarnya bila kita sadari bahwa candaan-candaan yang kita lakukan itu justru bisa merugikan orang lain, sudah. Bisa menyakiti perasaan orang lain, merusak hubungan yang selama ini dibangun, terus karena bedanya pilihan, bedanya pola pandang, ya, cara pandang kita, bedanya pendapat kita, bisa merusak hubungan sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa dampak dari kata-kata kita, bercandaan kita, bisa menjadi pukulan yang sangat menyakitkan bagi orang lain. Perilaku mengolok-olok bisa juga merusak kepercayaan diri seseorang, ya, bahkan mengganggu kesehatan mental mereka, mental health. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kita lihat bahwa sepanjang jalan yang kita akan lalui, yang kita sudah lalui bahkan di depan perumahan kita, banyak spanduk baliho besar-besar, saudara, dan memakai kalimat-kalimat yang menurut saya nyentrik, saudara, ya. Kalau pilih saya makanan gratis, kalau pilih saya BBM gratis, kalau pilih saya pajak motor gratis dan sebagainya, saudara. Kalau kita mikir secara nalar itu sangat sulit, bahkan tidak akan mungkin terjadi, karena mereka menjual kalimat-kalimat yang memasarkan suatu hal yang tidak punya dasar, ya. Bahkan ada beberapa tampilan baliho memakai ikon-ikon yang lucu, ya, supaya mengundang orang lain minat kepada pasangan tersebut, saudara. Sehingga kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini, ada banyak tayangan dari beberapa rumah sakit, ya. Oh, di daerah Surakarta, di daerah Manado, daerah Jakarta, rumah sakit jiwa siap menampung Anda yang gagal di dalam pileg pilpres tahun 2024 ini, sudah. Sebagai komunitas yang bertanggung jawab, ya, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membangun kultur saling menghormati, ya. Ini berarti menghargai perbedaan, menghargai perspektif orang lain, dan memperlakukan semua orang dengan hormat, lepas dari perbedaan ataupun latar belakang kita semua. Dari ayat yang kita bahas saat ini, malam ini, saudara, dalam program Dua Sisi saat ini, mengajarkan bahwa kata-kata kita itu memiliki kekuatan besar untuk membina ataupun merusak. Dengan jelas, ayat ini berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun.
di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, kalau kita lihat dari versi Alkitab yang terbuka, dikatakan bahwa janganlah biarkan perkataan kotor keluar dari mulutku, tetapi hanya perkataan yang baik yang membangun orang yang membutuhkan, sehingga perkataan memberi berkat bagi mereka yang mendengarnya. Ya, kalau kita lihat beberapa tayangan minggu lalu, banyak muncul gimmick-gimmick yang terjadi sehingga menjadi bahan lelucon, ya, bahan candaan di media sosial. Perkataan yang baik dapat membangun orang lain, itu pasti. Sementara kata-kata yang mengolok bisa melukai dan merusak hubungan. Saya bilang di awal tadi, pertemanan dengan teman-teman saya yang lain yang kawan-kawan sekolah saya itu beda pilihan di 2 kali pemilu yang lalu, belum berhenti, belum berdamai, belum sukacita, belum terjalin hubungan yang baik kembali, muncul pileg pilpres saat ini yang notabene tentunya akan melukai hati mereka kembali, sudah. Hubungan mereka belum baik, bahkan mulai retak kembali, sudah. Ternyata kalau dilihat dari ayat ini, perkataan berarti berbicara mengenai lidah. Ya, lidah adalah alat yang dapat digunakan untuk memberikan kehidupan ataupun membawa kematian. Dari lidah, loh, sudah. Ada orang dibully, ya. Saya nonton seminggu lalu ini, ada seorang anak SD dibully di sekolahnya karena dia merasa bahwa seperti yang digambarkan oleh orang di teman sekolah dibully seperti itu, dia pulang ke rumah lalu dia gantung diri, saudara. Sadarkah saudara, perkataan itu bisa membawa kehidupan kepada seseorang, membangun hidup seseorang, ataupun juga membawa kematian kepada seorang lain, saudara. Ya, waktu saya kecil SD, seringkali etnis orang Tionghoa, kalau masih mungkin seumuran saya, masih ingat dengan sebuah jargon, ya, maaf kalau agak menyinggung, ya, tetapi ini yang realita yang saya hadapi. Kalau teman-teman yang lahir di era 70-80 pasti tahu jargon ini. Cina loleng makan babi 1 kaleng, kalau nggak habis put tempeleng, ya. Sehingga orang-orang teman-teman saya yang merasa orang-orang Tionghoa, etnis Tionghoa, itu dibully, saudara. Ya, kita boleh pukul mereka, kita boleh sakitin mereka, saudara. Ini yang dibangun tanpa sadar dari perkataan kita, saudara. Sehingga kita benci kepada etnis orang Tionghoa dari kecil. Gak heran kalau sampai hari ini beberapa kawan-kawan saya yang masih seumuran saya mungkin melihat etnis itu menjadi sebuah isu sara yang bisa untuk menjatuhkan orang lain tersebut dari etnis tersebut, saudara. Indonesia masih rentan dengan isu-isu sara ini. Beda agama, beda pandangan, beda suku, itu menjadi rancu untuk menjadi sebuah keretakan hubungan. Dari lidahmu, kau bisa membuat orang hidup, dan dari lidahmu bisa membawa kematian pada orang lain. Kita memiliki kendali atas lidah kita sendiri. Ya, dan penting bagi kita untuk menggunakan kekuatan lidah dengan bijaksana. Yesus menegaskan di dalam setiap pengajaran yang kita bahas, yang kita baca, kita pelajari. Yesus mengajarkan pentingnya memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Saya garis bawahi kembali. Yesus menegaskan dalam pengajarannya pentingnya memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dimulai dari dirimu dulu untuk menghargai orang lain. Pertanyaan saya malam ini, kenapa sih orang suka mengolok-olok? Kenapa sih orang suka ngejek-ngejek orang lain? Kenapa sih orang suka bercanda-canda tentang body shaming orang lain, ya, menaik kelemahan orang lain, merendahkan orang lain? Yang saya pelajari, saudara, ternyata yang pertama, untuk mencari perhatian. Ya, untuk mencari perhatian, beberapa orang mengolok-olok. Bahkan mereka percaya bahwa hal mengolok-olok itu akan
membuat mereka lebih menarik atau mendapat perhatian dari orang lain, pay attention, membuat orang lain mengarahkan fokusnya kepada diri kita. Sudah. Makanya kalau teman-teman lihat di dalam sebuah tayang-tayangan di TV ataupun di media sosial, ya, ketika orang lain diolok-olok, sehingga orang fokus kepada orang itu, kepada korban dan kepada pelakunya. Tapi seringkali orang fokus bukan pada korbannya, tapi kepada pelakunya. Sehingga orang itu ingin sekali menjadi pusat perhatian. Jarang orang memperhatikan korbannya, tetapi kepada pelaku mengolok-olok tersebut. Sehingga orang yang suka mengolok-olok ini mendapat perhatian khusus, pay attention. Sudah. Yang kedua, yang saya pelajari, ternyata orang yang suka mengolok-olok itu mencoba menjadi lucu. Sudah. Makanya nggak heran kalau Bapak Ibu suka merhatikan di televisi, ya, berapa puluh tahun ini siaran televisi mengenai humor, lawakan, ya, selalu tentang kalau orang itu ngebully orang lain, pasti orang tertawa-tawa. Pasti orang terbahak-bahak melihat orang lain dibully dan orang itu membuli orang lain, mengolok-olok. Sudah. Mengolok-olok kadang dianggap cara untuk membuat orang lain tertawa. Orang lain berpikir bahwa dengan membuat luconan dengan olok-olokan tersebut, mereka bisa menjadi pusat perhatian dalam suatu kelompok. Ya. Apakah saya pernah diolok-olok? Sering. Dari kecil saya sering diolok-olok. Sehingga saya punya prinsip yang selalu saya ngomong, kalau saya diolok-olok orang, bodoh amat, I don't care dengan orang-orang itu. Kenapa? Saya sudah beresin hidup saya. Saya nggak peduli dengan orang-orang lain. Saya adalah apa yang saya yakini, dan saya adalah apa yang saya terima dari firman Tuhan. Saya nggak urusan dengan orang-orang lain mengolok saya. Mau bilang saya gendut, mau bilang saya ganteng lah, bagi saya ya yang begitu adanya. Jadi santai-santai aja sudah. Yang ketiga, ternyata kenapa orang suka mengolok-olok? Kadang rasa tidak nyaman atau tidak percaya diri. Tidak nyaman, tidak percaya diri dengan apa yang ada dalam dirinya dia. Orang yang merasa tidak nyaman dengan diri mereka sendiri atau tidak percaya diri mungkin menggunakan olok-olokannya sebagai cara untuk merasa lebih kuat atau lebih baik dari orang lain. Saya bilang di awal tadi, merendahkan orang lain belum tentu orang lain yang direndahkan itu jauh lebih rendah dari orang yang ngomong tentang olok-olokan tersebut, saudara. Saya banyak belajar dari kehidupan saya. Saya pernah melihat orang lain, nggak modis lah. Wah, mungkin orang itu kalau nggak penampilan keren ya, berarti dia bukan orang kaya. Sehingga saya merasa merendahkan orang lain tersebut. Tetapi ketika berjalan waktu, saya tahu orang itu ternyata jauh dari apa yang saya pikirkan. Jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih powerful dari apa yang saya pikirkan, saudara. Sehingga pemikiran saya tentang orang itu, penasaran dengan orang itu salah, saudara. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya belajar memperbaiki diri saya sendiri, saudara. Saya bilang di awal tadi, kalau engkau ingin diperlakukan baik sama orang lain, mulailah kau perlakukan orang lain dengan baik terlebih dahulu. Ya. Bahkan ketika teman saya S1 kuliah, saudara ya. Waduh, saya bilang orang pakai jaket bulukan, orang naik motor bebek, saudara pakai helm buluk, saudara ya. Saya berpikir teman saya ini kerjanya apa ya? Sekolah hamba Tuhan. Tapi kerjanya apa? Dia tinggal di sebuah daerah di sekitar Tanah Merah, Kelapa Gading menuju Tanjung Priok, saudara ya. Ternyata teman-teman, setelah saya mengenal baik sama orang itu, orang yang saya lihat secara fisik itu biasa saja, ternyata wow, saudara, salah satu pengusaha nasional, saudara. Ya, jadi banyak orang mengolok orang lain karena merasa dia tidak nyaman. Dia menutupi kekurangannya dengan cara dia mengolok-olok orang lain. Supaya apa? Supaya perhatian itu bukan pada dia, tapi kepada orang yang diolok-olok. Nah, yang keempat, yang saya pelajari,
Kenapa orang suka mengolok-olok? Ternyata untuk mengatasi frustasi ini yang saya dapati di dalam beberapa episode tayangan di televisi mengenai debat-debat yang ada, saudara. Baik debat pileg, pilpres, saudara ya. Bahkan kalau nonton TV malam-malam ada orang ditanya tentang adu argumentasi, debat dan sebagainya. Rata-rata saya nilai adalah mereka kebanyakan adalah frustasi dalam situasi konflik ya, dalam suatu perdebatan. Orang biasanya tidak siap dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu bingung jawabnya, lalu dia main ceplak aja ngomongannya, sehingga dia mulai cari cara supaya menjatuhkan lawannya. Kenapa? Dia mulai frustasi, saudara. Beberapa orang menggunakan olok-olokan sebagai cara untuk mengekspresikan ketidaksetujuan atau ketidakpuasan mereka terhadap orang atau situasi tertentu. Beberapa tahun yang lalu dalam sebuah tayangan talk show pagi-pagi tentang berita, saudara, seseorang yang ditanya dan dia terpojok, lalu dia mengambil gelas air di hadapannya, lalu menyiramkan air itu kepada lawan debatnya, saudara. Frustasi. Yang berikutnya, kenapa orang suka mengolok-olok, saudara? Kurangnya kesadaran akan dampaknya dari cara dia melakukan orang yang menyiramkan air tersebut. Dampaknya adalah nama orang tersebut di blacklist, saudara. Dari setiap siaran TV, kadang merasa bahwa temperamental. Beberapa orang mungkin tidak menyadari betapa merusaknya perilaku mengolok-olok terhadap perasaan atau kepercayaan diri orang lain, saudara. Mereka tidak memahami dampak negatif dari kata-kata mereka, dari sikap mereka, saudara. Yang terakhir yang saya pelajari, ternyata kenapa orang suka mengolok-olok? Untuk menyembunyikan insekuritas. Insecurity dia sembunyikan, saudara. Terkadang orang yang merasa tidak aman atau tidak bahagia dengan diri mereka menggunakan kata olok-olok tersebut sebagai cara untuk menyembunyikan kelemahan atau ketidakpastian mereka. Ya, beberapa waktu lalu saya ketika di Solo ada sebuah pertemuan dari sebuah PGLII, saya sebutkan Bapak Ibu ya. Waduh, semua pendeta, semua aras gereja ada, saudara. Lalu datanglah dari Kemenak, ya. Ketika acara berlangsung, banyaklah jargon-jargon di dalam sebuah pertemuan tersebut, saudara. Ketika Kemenak datang, ya, lalu menengahi, lalu beliau ngomong gini, ingat baik, pilpres bisa berlalu, pileg bisa berlalu, tapi pecahnya umat Tuhan, jemaat Tuhan dalam gereja akan terus teringat hari demi hari ke depannya. Bisa jadi gereja yang utuh tadi akan terpecah dan mulai bubar karena beda pilihan. Kenapa? Karena di mimbar gereja, ya kalau saya mau bilang saat ini, ya banyak orang di mimbar gereja mulai berkampanye, saudara. Seorang pendeta menjatuhkan lawan dari 1, 2, dan 3. Itu ada, saya tahu. Sehingga ketika jemaat dengar lalu bawa pulang ke rumah, di tengah keluarganya mereka ngomong tentang pilihanmu apa dan sebagainya, beda pilihan, akhirnya ributlah keluarga itu. Saya mau bilang hari ini, mulailah berhikmat untuk setiap perkataanmu. Dari perkataanmu orang bisa hidup, dibangun. Dari perkataanmu orang bisa membuat orang itu kematian. Bijaksanalah. Makanya dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengar. Dipastikan, kalau Pak Bibo tanya, orang yang sama saya, tapi mau pilih 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, sayang semuanya. Yang tahu pilihan saya itu Tuhan. Tapi yang pasti, saya akan milih kepada orang yang nasionalis dan Pancasila. Jangan lupa, 14 Februari, pilihlah dengan hati nuranimu. Jangan ada perkataan kotor, mengolok-olok dari mulutmu untuk menjatuhkan paslon lain,
pileg lain ya, atau pilpres capres lain atau misalnya, ataupun saling bertikai di perkataanmu sehingga pecah hubunganmu dengan keluargamu, dengan gerejamu, dengan orang lain, sehingga ketika pileg ini, pemilu ini berakhir, kau tetap masih berantem. Bijaksanalah dalam berkata-kata. Doa saya menyertai saudara, dan tetaplah jaga lidahmu untuk kemuliaan Tuhan. Shalom. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. The Warriors, gimana kabarnya saat ini? Kembali saya berada dalam channel kita GKI WBSD di program acara Dua Sisi. Dan saya percaya kita semua Bapak Ibu sekalian berada dalam pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan yang sempurna dalam keseharian kita. Amin untuk itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang akan saya sharingkan saat ini terambil dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-29, yang berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Nah Bapak Ibu, sharing firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 29, saat ini saya kasih judul Manusia Baru Perkataannya Membangun. Manusia baru perkataannya membangun, Bapak Ibu. Satu ayat yang kita baca tadi, saudara-saudariku yang terkasih, adalah merupakan satu ayat yang terambil dalam sebuah surat Rasul Paulus kepada umat Tuhan di Efesus. Di mana kalau kita lihat secara keseluruhan perikopnya yang berisi atas 16 ayat itu, kalau kita bisa bagi Bapak Ibu, kita bisa bagi menjadi paling tidak 3 bagian. Yaitu di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19, perikop ini berisi mengenai gaya hidup orang yang belum mengenal Tuhan. Itu ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian bagian yang kedua di ayat 20 sampai 24, itu kalau kita bisa bagi menjadi bagian kedua yang berisi tentang hidup manusia yang baru. Sedangkan untuk ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29 itu adalah aplikasi atau contoh-contoh sehari-hari kehidupan manusia baru. Aplikasi dalam keseharian di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang 29. Jadi di ayat 29 ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih adalah merupakan contoh-contoh keseharian kehidupan manusia baru. Dalam hal ini manusia baru dalam perkataannya. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, di ayat yang ke-29 tadi, Rasul Paulus berkata bahwasannya manusia baru itu kalau berkata-kata, perkataannya harus membangun. Di mana orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia karena perkataannya. Atau dengan perkataan lain Bapak Ibu, manusia baru itu kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang perlu saja. Kata-kata yang menguatkan orang lain sehingga ucapannya tersebut karena perkataannya itu menguatkan, kata-katanya itu dapat memberikan pertolongan orang yang mendengarnya. Jadi itu adalah aplikasi manusia baru di kehidupan sehari-hari yang perkataannya yang keluar itu yang perlu saja, yang menguatkan dan menolong orang yang mendengarnya. Jadi manusia baru itu perkataannya tidak melemahkan, tidak mengintimidasi, bisa memberikan support. Itu dalam keseharian kehidupan kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Itulah manusia baru sehubungan dengan perkataan-perkataannya. Harus menguatkan dan menolong orang yang mendengarkan perkataan. Nah,
Yang menjadi pertanyaan ini, bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia baru yang perkataannya itu membangun? Bagaimana kita bisa menjadi manusia baru yang perkataannya membangun? Kalau kita lihat dalam perikop ini Bapak Ibu, maka jawaban untuk bisa menjadi manusia baru yang perkataannya membangun itu adalah terdapat dalam ayatnya yang ke-22 dan yang ke-24. Jadi cara agar kita bisa menjadi manusia baru yang perkataannya membangun ada dua Bapak Ibu. Yang pertama di ayatnya yang ke-22, yaitu menanggalkan manusia lama. Jadi untuk bisa menjadi manusia baru yang perkataannya membangun adalah kita harus menanggalkan manusia lama. Maksudnya apa di sini Bapak Ibu, menanggalkan manusia lama? Artinya kita memutuskan untuk memisahkan diri kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan hancurnya persekutuan antara kita dengan Allah. Perkataan kita itu bisa menghancurkan persekutuan kita antara kita dengan Allah. Jadi kita memutuskan untuk memisahkan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan hancurnya persekutuan antara kita dengan Allah dalam hal perkataan. Jadi perkataan kita itu haruslah perkataan-perkataan yang membuat persekutuan kita dengan Allah itu tidak hancur. Bagaimana caranya? Harus menanggalkan manusia lama. Harus membuang manusia lama kita. Harus memenjarakan manusia lama kita. Manusia lama kita tidak punya hubungan lagi dengan kita yang sekarang. Manusia lama kita tidak melakukan apa yang manusia lama kita lakukan dalam hal perkataan. Dan kita menjadi manusia baru dalam hal perkataan, mengatakan yang baik, yang melakukan, yang memperkatakan seperti yang Tuhan Yesus Kristus perkatakan juga dalam keseharian. Nah, untuk bisa menanggalkan manusia lama kita, saudara-saudariku yang terkasih, tentunya kita harus menyadari dulu bahwa hidup lama kita ini adalah hidup lama yang membinasakan kita. Hidup lama dalam perkataan kita yang bisa membuat hubungan kita, persekutuan kita dengan Allah itu hancur. Makanya kita bisa menanggalkan manusia lama, kita harus menyadari, kita harus memutuskan, kita harus memilih untuk memisahkan diri dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seorang manusia baru adalah seorang anak Allah, menjadi seorang anak Allah yang dikasihinya, saudara-saudari yang terkasih. Oleh karenanya, kita yang adalah manusia baru harus berusaha untuk hidup menjadi seperti Dia. Hidup menjadi seperti Yesus, yang perkataannya kita tahu menguatkan iman yang mendengarnya, yang perkataannya kita tahu menolong orang yang mendengarnya. Itu adalah cara pertama supaya kita bisa menjadi manusia baru yang perkataannya itu membangun Bapak Ibu. Yang pertama adalah menanggalkan manusia lama, hidup menjadi seperti Dia, lakukan apa yang Yesus Kristus lakukan. Dalam hal ini adalah dalam perkataan. Poin yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, untuk menjadi manusia baru yang perkataannya membangun, cara yang kedua adalah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru. Cara kedua, mengenakan manusia baru. Ini kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-24. Kalau kita lihat dalam Kamus Alkitab, saudara-saudariku yang terkasih, kata baru di sini, itu artinya belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah ada sebelumnya. Itu artinya arti baru kalau kita lihat dalam Kamus Alkitab. Ini bukan berbicara mengenai fisiknya. Bukan berbicara berarti manusia itu berganti fisiknya, saudara-saudariku yang terkasih. Tapi berbicara mengenai tindakan-tindakannya yang baru. Tentunya dalam hal ini adalah kita berbicara mengenai perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan yang keluar dari manusia yang baru adalah perkataan-perkataan yang baru, yang tak pernah dia ucapkan, yang tak pernah keluar dari mulut orang itu.
Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, sedangkan mengenakan di sini, tadi saya kasih tahu mengenai arti baru. Sekarang mengenai kata mengenakan di sini maksudnya adalah keputusan untuk terus-menerus di dalam Kristus. Dalam tindakan sehari-hari, terus-menerus di dalam Kristus. Termasuk di dalamnya ini adalah perkataan. Jadi perkataan-perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang membuat kita selalu berada di dalam Kristus Yesus, dalam Tuhan kita. Jadi maksudnya kalau perkataan manusia lama kita itu melemahkan, perkataan manusia lama kita itu menghakimi, perkataan manusia lama kita itu menjatuhkan, membawa orang jauh kepada Tuhan. Sekarang kita yang mengenakan manusia baru, yang melakukan tindakan untuk terus-menerus di dalam Kristus, dalam keseharian kita itu terus-menerus dalam Kristus. Kita memperkatakan hal-hal yang baru, tidak lagi perkataan-perkataan yang melemahkan, menjatuhkan, mengintimidasi, tapi memperkatakan yang menguatkan, memperkatakan yang menyemangati, memperkatakan kata-kata yang membuat orang bertobat, dekat kepada Tuhan. Itu maksudnya menjadi manusia baru yang mengenakan manusia baru. Langkah kedua, mengenakan manusia baru. Perkataan-perkataannya, perkataan-perkataan yang baru yang tak pernah diucapkan sebelumnya ketika dia menjadi manusia lama. Contoh yang ada dalam Alkitab, saudara-saudariku yang terkasih, untuk hal ini adalah di dalam Lukas 7, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Lukas 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Di sini adalah merupakan sebuah kisah tentang Tuhan Yesus Kristus yang datang ke rumah Simon orang Farisi, dan Tuhan Yesus makan di rumah Simon tersebut. Kemudian ketika dia sedang makan bersama dengan Simon, datang seorang perempuan berdosa kepada Yesus. Dikatakan di perikop ini, datang seorang perempuan berdosa datang kepada Yesus dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, lalu dilakukan lagi mencium kakinya dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Bapak Ibu, Yesus Kristus tahu siapa perempuan ini. Tapi perkataan yang keluar dari mulutnya kepada wanita ini, kepada perempuan berdosa ini, bukan perkataan-perkataan kotor, bukan perkataan-perkataan yang mengintimidasi, bukan perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Kalau Bapak Ibu baca dalam kisah ini di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50, Bapak Ibu bisa melihat apa yang keluar, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada perempuan berdosa ini. Perkataannya tidak mengintimidasi, perkataannya tidak menjatuhkan, perkataannya bagi saya itu tidak membuat perempuan ini semakin jauh kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca dari perikop ini, saudara-saudariku yang terkasih, yang dikatakan Yesus, dosamu telah diampuni. Ini kita bisa lihat di ayat yang ke-48. Kemudian Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ini kita bisa lihat di ayat yang ke-50. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus, perkataannya itu perkataan yang membangun, yang membuat perempuan berdosa itu, kalau kita lihat, menjadi perempuan yang semakin hari saya percaya semakin menjauh dari dosa, semakin bersemangat untuk meninggalkan manusia lamanya. Contoh lain di Alkitab di mana lagi Bapak Ibu mengenai perkataan yang membangun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Contoh yang kedua di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10.
Ini mengisahkan tentang kisah Tuhan Yesus Kristus dengan Sakeus. Sakeus pemungut cukai. Saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini atau membaca kisah ini, di mana Sakeus yang seorang pemungut cukai itu bertobat, Bapak Ibu. Kalau kita baca secara keseluruhan daripada perikop ini, kisah ini, di situ dikatakan ketika Sakeus tahu bahwasanya Yesus Kristus akan datang melewati tempatnya, Sakeus itu naik ke atas pohon. Sakeus itu tubuhnya pendek, dia naik ke atas pohon untuk melihat Yesus, dan Tuhan Yesus Kristus melihat kepada dia, dan Tuhan Yesus Kristus itu bilang bahwasanya dia akan menumpang di rumahnya. Dan dia juga berkata bahwasanya dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Tuhan Yesus ketika datang ke rumah Sakeus tidak memperkatakan hal-hal yang buruk kepada Sakeus, bahkan tidak membuka kesalahan-kesalahannya, tidak membuka dosa-dosa Sakeus, tidak memperkatakan akibat-akibat dosa yang dikatakan. Tapi di situ Tuhan Yesus bilang bahwasanya dia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Tuhan Yesus tidak menghakimi Sakeus. Tuhan Yesus tidak menjelek-jelekan Sakeus di rumahnya. Tuhan Yesus tidak mengata-ngatai Sakeus. Tapi Tuhan Yesus justru memperkatakan perkataan yang membangun, perkataan yang menolong, yang membuat Sakeus, orang yang mendengarnya, semakin dekat kepadanya, semakin mau meninggalkan dosa. Kita bisa bayangkan kalau pada saat itu Tuhan Yesus justru mengata-ngatai dia, membuka boroknya. Saya percaya mungkin di situ Sakeus menjadi malu, dan bisa saja bukannya semakin dekat kepada Tuhan, malah dia menjadi jauh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus Kristus lakukan ketika berada di rumah Sakeus. Itu yang Tuhan Yesus Kristus lakukan, memperkatakan hal-hal yang baik kepada perempuan berdosa dan juga kepada Sakeus. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus adalah perkataan-perkataan membangun. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih? Kita menjadi manusia baru, kita yang katanya telah mengenal firman Tuhan. Bagaimana kalau kita berinteraksi dengan orang yang kita tahu melakukan kesalahan? Apakah kita mengintimidasi dia? Apakah kita menyalah-nyalahkan mereka? Bahkan kita menjelek-jelekan mereka, membuat mereka menjadi lebih down atas situasi, keadaan, perbuatan yang mereka lakukan? Atau justru kita memperkatakan perkataan-perkataan membangun, seperti yang Tuhan Yesus Kristus lakukan kepada perempuan berdosa dan kepada Sakeus? Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwasanya gereja kita GKI The Way memiliki pelayanan di Lapas Pematang Siantar maupun di Polres Tangerang Selatan, di mana di pelayanan ini Bapak Ibu, kami setiap pelayan-pelayan Tuhan memberikan firman-firman Tuhan yang menguatkan, yang memperkatakan, menyemangati, membuat mereka agar tidak jatuh lagi dalam dosa yang telah mereka lakukan. Membuat mereka, menyemangati mereka untuk mereka ke depan menjadi pribadi lepas pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kami lakukan kepada mereka tidak memperkatakan yang melemahkan mereka, yang tidak mengintimidasi mereka. Tapi apa yang kami lakukan, setiap hamba-hamba Tuhan di sana ada perkataan-perkataan yang mendukung, yang menyemangati mereka, yang membuat mereka agar meninggalkan manusia lama mereka. Itulah perkataan-perkataan yang kami ucapkan. Perkataan-perkataan, firman-firman yang kami sampaikan adalah firman-firman mengenai hal tersebut. Sehingga saya percaya jikalau kita melakukan, memperkatakan hal-hal yang seperti Tuhan Yesus Kristus katakan, saya percaya Tuhan Yesus memberkati perkataan kita,
Dan perkataan-perkataan yang Tuhan setelah berkati itu banyak memenangkan jiwa. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah sharing firman Tuhan saya pada malam hari ini, yang saya kasih judul tadi, manusia baru, perkataannya membangun. Ada dua cara. Yang pertama, menanggalkan manusia lama, dan yang kedua, mengenakan manusia baru. Saya percaya jikalau kita melakukan dua hal ini, dua cara ini, maka kita bisa menjadi manusia baru yang perkataannya membangun. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.